Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Fisika Dasar. Bagaimana kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini bersama dengan saya, Ibu Deltawati, kita akan mempelajari tentang kalor. Dalam kehidupan sehari-hari, kalor memberikan peran yang penting. Sebagai contoh, api kompor memanaskan panci sehingga masakan menjadi matang dan siap kita santap. Begitu pula ketika kita menjemur pakaian basah di bawah terik sinar matahari, dalam beberapa waktu lama akan kering dan kita bisa menggunakan pakaian itu kembali. Adapun salah satu contoh alat sederhana yang menerapkan kalor yaitu termos. Termos dapat mempertahankan air panas dalam waktu yang lama, sehingga kita bisa membuat teh ataupun kopi sewaktu-waktu. Baik, lebih lanjutnya, marilah kita pelajari materi kalor. Kalor. Sebelum kita mempelajari kalor, mari kita lihat dulu peta konsepnya. Kalor mengakibatkan perubahan suhu, perubahan ukuran, dan perubahan wujud zat. Perubahan ukuran mengubah dimensi, bisa panjang, luas, atau volume. Perubahan wujud yang menyerap kalor adalah melebur, menguap, dan menyublim. Perubahan wujud zat yang melepas kalor, membeku, mengembun, mengkristal. Pencampuran zat yang berbeda dengan suhu yang berbeda merupakan azas Black. Karakteristik sifat termal zat bergantung pada kalor jenis, kapasitas kalor. Kapasitas kalor persatuan massa sama dengan kalor jenis. Kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Topik yang akan dipelajari: suhu, kalor, pemuaian, perubahan wujud, azas Black, perpindahan kalor. Suhu. Suhu merupakan salah satu besaran pokok yang menunjukkan derajat panas atau dingin suatu benda atau sistem. Suhu adalah ukuran energi kinetik rata-rata partikel yang bergerak acak dalam suatu benda. Perhatikanlah simulasi berikut ini. Dua benda terbuat dari bahan yang sama memiliki suhu yang berbeda. Terlihat bahwa benda yang bersuhu 97 derajat, gerakan partikelnya lebih cepat dibandingkan dengan benda yang bersuhu 10 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan semakin tinggi suhu suatu benda, berarti semakin cepat partikel-partikel bergerak. Benda yang bersuhu lebih tinggi memiliki energi kinetik rata-rata partikel lebih besar daripada benda yang bersuhu lebih rendah. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Skala termometer yang umum digunakan dalam pengukuran suhu adalah skala Celcius, skala Fahrenheit, skala Reaumur, dan skala Kelvin. Adapun gambaran dari termometer seperti berikut. Termometer yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan zat cair yang memuai dalam pipa kaca ketika dipanaskan, sehingga terjadi perubahan volume zat cair. Seperti pada gambar. Biasanya, zat cair yang digunakan dalam termometer adalah raksa atau alkohol. Rentang perubahan suhu dalam termometer sebanding dengan perubahan panjang kolom zat cair.
Termometer dikalibrasi dengan menempatkan dalam keseimbangan termal dengan sistem alami yang suhunya tetap. Suhu yang diketahui tetap adalah suhu ketika benda mengalami perubahan wujud. Termometer distandarkan dengan membuat dua titik referensi pada pipa kapiler kaca yang menunjukkan panjang kolom zat cair pada titik beku dan titik didih air murni pada tekanan 1 atmosfer. Jarak di antara dua titik referensi dibuat menjadi skala yang berjarak sama yang disebut derajat. Skala Celcius ditetapkan berdasarkan titik beku air sebagai suhu 0 derajat Celcius dan titik didih air sebagai suhu 100 derajat Celcius. Selang antara kedua titik tersebut adalah 100 bagian. Pada skala Fahrenheit, titik beku diberi angka 32 derajat Fahrenheit dan titik didih air diberi angka 212 derajat Fahrenheit. Sehingga terdapat 180 bagian antara kedua titik tersebut. Pada skala Reaumur, titik beku diberi angka 0 derajat Reaumur dan titik didih air diberi angka 80 derajat Reaumur. Maka, selang antara kedua titik tersebut 80 bagian. Skala suhu di bawah titik beku air dan di atas titik didih air dapat diperluas menggunakan jarak yang sama. Perbandingan skala termometer dengan skala Celcius, skala Fahrenheit, dan skala Reaumur adalah sebagai berikut. TC berbanding TF-32 berbanding TR sama dengan 5 dibanding 9 dibanding 4. Konversi antara skala Celcius dan skala Fahrenheit, TC sama dengan 5/9 TF-32 atau TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Konversi antara skala Celcius dan skala Reaumur, TC sama dengan 5/4 TR atau TR sama dengan 4/5 TC. Konversi antara skala Reaumur dan skala Fahrenheit, TR sama dengan 4/9 TF-32 atau TF sama dengan 9/4 TR ditambah 32. Untuk konversi antara skala Kelvin dan skala Celcius, perhatikanlah grafik tekanan terhadap suhu untuk termometer gas volume tetap berikut. Skala Kelvin disebut juga skala suhu mutlak. Skala Kelvin dimulai dari suhu 0 mutlak, yaitu 0 Kelvin, yang besarnya sama dengan negatif 273,15 derajat Celcius. Nilai ini diperoleh dari hasil ekstrapolasi grafik tekanan terhadap suhu untuk termometer gas volume tetap ke tekanan 0, seperti pada grafik. Tekanan menjadi 0 ketika suhunya negatif 273,15 derajat untuk berbagai jenis gas. Tekanan gas sebanding dengan energi kinetik rata-rata dari molekul-molekulnya. Jadi, menurut fisika klasik, energi kinetik molekul gas akan menjadi 0 pada 0 mutlak. Dari keempat skala suhu yang telah diuraikan, hanya skala Kelvin yang didasarkan pada nilai suhu 0 sebenarnya, sehingga satuan suhu yang ditetapkan sebagai satuan internasional adalah Kelvin. Untuk ukuran derajat pada skala Kelvin ditetapkan sama dengan ukuran derajat pada skala Celcius, sehingga titik beku air pada skala Kelvin
273,15 Kelvin dan titik didih air adalah 373,15 Kelvin. Untuk konversinya antara skala Kelvin dan skala Celsius, TK sama dengan TC ditambah 273,15 atau TC sama dengan TK dikurangi 273,15. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Suhu suatu ruangan adalah 25 derajat Celcius. Tentukan suhu ruangan tersebut dalam skala Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Diketahui, TC sama dengan 25 derajat Celcius. Ditanya TR, TF, TK. Jawab, kita cari TR dengan menggunakan rumus TR sama dengan 4/5 TC sama dengan 4/5, kita masukkan TC-nya 25, sehingga didapatkan sama dengan 20 derajat Reaumur. Selanjutnya, kita mencari untuk skala Fahrenheit, TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32 sama dengan 9/5 dikali 25 ditambah 32 sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Kemudian, TK sama dengan TC ditambah 273,15 sama dengan 25 ditambah 273,15 sama dengan 298,15 Kelvin. Jadi, suhu ruangan tersebut adalah 25 derajat Celcius sama dengan 20 derajat Reaumur sama dengan 77 derajat Fahrenheit sama dengan 298,15 Kelvin. Bagaimana? Mudah kan? Pada suatu termometer X, titik beku air adalah 50 derajat X dan titik didih air adalah 260 derajat X. Jika suatu benda diukur dengan termometer Celcius bersuhu 70 derajat Celcius, tentukan suhu ini jika diukur dengan termometer X. Diketahui, kita gambarkan untuk setiap termometer, untuk titik didih airnya dan titik beku airnya. Pada termometer X, yaitu untuk titik didihnya 260 derajat X, sedangkan untuk Celcius 100 derajat Celcius. Untuk titik beku air pada termometer X itu adalah 50 derajat X, sedangkan untuk Celcius adalah 0 derajat Celcius. Dari sini diketahui bahwa suhu yang terbaca pada termometer Celcius adalah 70 derajat Celcius, maka untuk termometer TX dicari. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan perbandingan seperti yang diketahui bahwa untuk derajat merupakan jarak di antara dua titik referensi, yaitu titik didih air dan juga titik beku air murni pada tekanan 1 atmosfer. Jadi kita dapat membandingkannya, ini dibagi dengan ini, sama dengan ini dibagi dengan ini, sehingga kita tuliskan TX min 50 dibagi 260 dikurangi 50 sama dengan 70 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. Kita selesaikan. TX min 50 dibagi 260 dikurangi 50 sama dengan 70 dikurangi 0 dibagi 100 dikurangi 0. TX min 50 dibagi 210 sama dengan 70 dibagi 100. TX min 50 per 210 sama dengan 70 dibagi 100. TX min 50 sama dengan 147, sehingga TX sama dengan 197 derajat X. Jadi, benda tersebut yang bersuhu 70 derajat Celcius pada termometer X menunjukkan
197 derajat X. Kalor. Kalor adalah energi yang dipindahkan dari benda satu ke benda lain karena perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Banyaknya kalor dapat dinyatakan dalam 1 kalori. 1 kalori didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air dari 14,5 derajat Celcius menjadi 15,5 derajat Celcius. Dalam satuan internasional, satuan kalor adalah joule. 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Sedangkan 1 joule sama dengan 0,239 kalori. Untuk kesetaraan satuan ini dapat dilihat dari percobaan berikut. Percobaan joule. Percobaan joule untuk menentukan kesetaraan kalor mekanik. Ini adalah percobaan joule. Untuk susunannya dapat dilihat seperti pada gambar. Adapun untuk percobaan ini dilakukan dengan cara pegangan diputar, beban terangkat setinggi H, dengan memutar pegangan ke arah yang berlawanan, beban dibiarkan jatuh setinggi yang sama H, beban yang jatuh memutar baling-baling di dalam air pada kalorimeter, akibatnya kerja mekanis diubah menjadi panas dan suhunya meningkat. Percobaan ini diulang-ulang untuk mencatat kenaikan suhu. Dengan melakukan serangkaian percobaan joule, ditemukan bahwa ketika beban yang jatuh kehilangan energi mekanik sebesar 4,186 kJ, suhu 1 kg air meningkat sebesar 1 derajat Celcius. Nilai joule yang diperoleh dari percobaan ini adalah 4,15 kJ per kilokalori, namun nilai yang paling akurat adalah 4,186 kJ per kilokalori, sehingga 1 kalori sama dengan 4,186 joule. Kapasitas kalor didefinisikan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Jika sejumlah kalor Q menghasilkan perubahan suhu sebesar delta T, maka kapasitas kalor C dinyatakan C sama dengan Q dibagi delta T. Selanjutnya kita akan perhatikan percobaan kalor dengan melihat hubungan banyaknya kalor dengan massa zat. Air pada beker A 0,3 kg dan air pada beker B 0,6 kg. Ukur suhu awal air pada beker A dan beker B, terbaca bahwa suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian panaskan air pada beker A, kita lihat sampai kenaikan 10 derajat Celcius, terlihat bahwa membutuhkan waktu 5 menit. Kemudian kita panaskan air pada beker B untuk kenaikan 10 derajat Celcius, waktu yang dibutuhkan 10 menit. Terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan air pada beker B 2 kali air pada beker A. Dari percobaan ini terlihat bahwa banyaknya kalor yang diperlukan untuk mengubah suhu benda sebanding dengan massa benda. Sehingga dapat kita tulis Q sebanding dengan M, di mana Q merupakan banyaknya kalor dan M merupakan massa benda. Selanjutnya, kita akan melihat percobaan hubungan antara banyaknya kalor dengan besar kenaikan suhu. Perhatikan percobaan berikut.
Masukkan air ke dalam gelas beker, kemudian ukur suhunya. Terlihat suhu awalnya 25 derajat Celcius. Panaskan, lalu catat untuk kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Didapatkan waktu 3 menit. Untuk kenaikan 20 derajat Celcius, terlihat bahwa waktu yang dibutuhkan 6 menit. Untuk kenaikan 30 derajat Celcius dibutuhkan waktu 9 menit. Berdasarkan data yang diperoleh, dapat terlihat bahwa kalor yang diperlukan sebanding dengan besar kenaikan suhu zat. Sehingga kita bisa menuliskan Q sebanding dengan delta T. Banyaknya kalor sebanding dengan kenaikan suhunya. Selanjutnya, kita akan mengamati pengaruh jenis zat terhadap banyaknya kalor untuk menaikkan suhu pada besar kenaikan suhu yang sama. Sediakan 2 beker dengan ukuran yang sama. Masukkan 200 gram minyak ke beker A dan 200 gram air ke beker B. Lalu ukur suhu awalnya. Didapatkan bahwa suhu awal minyak sama dengan 30 derajat Celcius dan suhu awal air sama dengan 30 derajat Celcius. Panaskan air sampai kenaikan suhu 30 derajat Celcius. Dibutuhkan waktu 5 menit. Dengan menggunakan api yang sama, panaskan minyak sampai kenaikan suhu 30 derajat Celcius, dibutuhkan waktu 3 menit. Berdasarkan hasil percobaan ini dapat terlihat bahwa banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung pada jenis zat. Sekarang kita akan membuat persamaan kalor dari percobaan yang telah dilakukan sebelumnya. Kita ketahui bahwa Q sebanding dengan M. Q sebanding dengan delta T. Kemudian dari sini kita bisa membuat Q sebanding dengan M kali delta T. Kita beri konstanta proporsionalitas yaitu C yang disebut dengan kalor jenis zat, maka Q sama dengan C kalikan M kalikan delta T. Maka banyaknya kalor Q yang diperlukan untuk mengubah suhu benda dari bahan tertentu berbanding lurus dengan massa benda M dan perubahan suhu delta T. Sehingga Q sama dengan MC delta T. Selanjutnya kalor jenis zat. Pada percobaan pengaruh jenis zat terhadap kenaikan suhu, dapat terlihat bahwa kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu bergantung kepada jenis zat atau bahannya. Di sini ada besaran yang menunjukkan karakteristik dari jenis zat tertentu, yaitu adalah kalor jenis. Kalor jenis yang besarnya bergantung pada jenis bahan dapat kita cari secara matematis. Seperti kita ketahui bahwa Q sama dengan MC delta T, maka C sama dengan Q dibagi dengan M delta T. Maka, kalor jenis menyatakan banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin atau 1 derajat Celcius. Kalor jenis sama dengan kapasitas kalor bersatuan massa. C sama dengan C besar dibagi dengan M. Kalor jenis sama dengan kapasitas kalor dibagi dengan massanya. Untuk kalor jenis dari berbagai zat dapat dilihat pada tabel berikut. Sebagai contoh, tembaga memiliki kalor jenis 390 Joule per kilogram derajat Celcius, sedangkan perak sebesar 230 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikut. Sebuah ketel aluminium dengan massa 1,5 kg berisi air 1,8 kg.
diletakkan di atas kompor. Jika tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan, tentukan banyaknya kalor untuk menaikkan suhu air dari 20 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius. Diketahui MK sama dengan 1,5 kg, CK sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius, MA sama dengan 1,8 kg, CA sama dengan 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, T1 sama dengan 20 derajat Celcius, T2 sama dengan 85 derajat Celcius. Delta T dapat dicari suhu akhir dikurangi suhu awal. Sehingga 85 dikurangi 20 sama dengan 65 derajat Celcius. Ditanya adalah QT, banyaknya kalor. Jawab, kita hitung untuk ketel, QK sama dengan MK kali CK dikalikan dengan delta T. Sehingga sama dengan 1,5 kali 900 dikali 65. Sama dengan 87.750 Joule. Kemudian kita hitung untuk air, QA sama dengan MA kali CA kalikan delta T. QA sama dengan 1,8 dikali 4.186 dikali 65. QA sama dengan 489.762 Joule. Kita jumlahkan untuk banyaknya kalor yang diperlukan. QT sama dengan QK ditambah QA sama dengan 87.750 ditambah 489.762 sama dengan 577.512 Joule. Sama dengan 577,512 kilojoule. Jadi, banyaknya kalor yang diperlukan sebesar 577,512 kilojoule. Bagaimana? Sudah jelas ya? Pemuaian. Perhatikanlah gambar berikut, terlihat bahwa kabel listrik dipasang kendor, sedangkan rel kereta api diberikan celah. Nah, mengapa ini dilakukan? Sebagian besar zat memuai ketika dipanaskan dan menyusut ketika didinginkan. Kabel listrik dibuat kendor agar ketika di malam hari kabel tidak putus. Sedangkan rel kereta api diberi celah, ini dengan tujuan untuk memberikan tempat memuai ketika udara di sekitarnya panas. Misalnya pada siang hari. Pemuaian merupakan akibat perubahan jarak rata-rata antar atom dalam suatu benda ketika suhu benda meningkat. Pemuaian dapat terjadi pada zat padat, zat cair, ataupun pada gas. Untuk lebih lanjutnya, kita akan membahasnya. Yang pertama, pemuaian zat padat. Untuk pemuaian pada zat padat dapat berupa pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah percobaan berikut ini untuk pemuaian zat padat. Pada suhu kamar, bola logam dapat masuk dengan mudah ke dalam cincin logam.
Kemudian bola logam dipanaskan beberapa saat. Ternyata bola logam tidak dapat masuk ke cincin logam karena telah memuai akibat pemanasan. Hal ini terjadi karena jarak antar molekul meningkat saat pemanasan, sehingga volume bola logam membesar. Sekarang bola didinginkan ke dalam air. Dan ternyata dapat masuk kembali dengan mudah. Hal ini karena ketika suhu turun, jarak antar molekul mengecil sehingga volume bola menyusut. Pemuaian panjang. Suatu kawat mempunyai panjang awal L0 pada suhu awal T0, terjadi pertambahan panjang delta L untuk perubahan suhu delta T. Hasil eksperimen menunjukkan delta L berbanding lurus dengan delta T dan L0. Delta L sama dengan alfa dikali dengan L0 dikalikan delta T. Dengan konstanta kesebandingan alfa disebut koefisien muai panjang yang memiliki nilai berbeda untuk bahan yang berbeda. Pemuaian luas. Jika luasan benda tertentu mengalami kenaikan suhu, maka luasan benda tersebut akan membesar. Pertambahan luas delta A berbanding lurus dengan perubahan suhu delta T dan luas benda awal A0. Delta A sama dengan beta dikalikan dengan A0 dikalikan delta T. Dengan konstanta kesebandingan beta disebut koefisien muai luas benda. Jika benda bervolume tertentu mengalami kenaikan suhu, maka volume benda tersebut akan membesar. Pertambahan volume delta V sebanding dengan perubahan suhu delta T dan volume benda awal V0. Delta V sama dengan gamma dikalikan dengan V0 dikalikan delta T. Dengan konstanta kesebandingan gamma disebut koefisien muai volume benda. Selanjutnya kita akan membahas pemuaian zat cair. Untuk lebih jelasnya, perhatikan percobaan berikut. Masukkan air ke dalam labu kaca sampai penuh, kemudian tutup dan masukkan pipa kaca ke dalam tutup. Kemudian panaskan labu dan labu akan memuai. Ini membuat level air akan turun. Tetapi segera energi panas meningkatkan suhu dan air mulai memuai. Kemudian level air naik dan kita bisa melihat terjadi kenaikan volume air. Contoh alat yang menggunakan pemuaian zat cair adalah termometer. Pada umumnya, volume zat cair akan bertambah ketika suhunya dinaikkan. Rumus yang digunakan untuk pemuaian zat cair sama dengan pemuaian volume pada zat padat, sehingga kita dapat menggunakan delta V sama dengan gamma dikalikan dengan V0 dikalikan delta T. Selanjutnya, pemuaian gas. Untuk lebih jelasnya, perhatikan percobaan berikut ini. Mulut balon dimasukkan ke dalam mulut labu kaca, kemudian di labu kaca dimasukkan ke air panas. Terlihat bahwa balon yang kempes menjadi mengembang. Kemudian labu kaca dimasukkan ke dalam air es, terlihat bahwa balon menjadi kempis kembali.
Ini adalah susunan dari percobaan untuk melihat pemuaian gas. Kita pasang alatnya dan pada pipa kaca harus masuk ke dalam air pada beker. Panaskan labu kaca. Udara dalam labu memuai dan keluar melalui pipa kaca ke air yang terlihat dari gelembung-gelembung pada air. Kemudian matikan Bunsen burner. Udara dari labu kaca menyusut yang dapat terlihat dari air naik ke pipa kaca. Hal ini menunjukkan bahwa gas memuai saat dipanaskan dan gas menyusut saat didinginkan. Pemuaian gas pada suhu tetap. Pemuaian gas pada suhu tetap berlaku hukum Boyle, yaitu gas di dalam ruangan tertutup yang suhunya dijaga tetap. Maka hasil kali tekanan dan volume gas adalah tetap. PP sama dengan konstan. Misalnya, pada suhu konstan, sejumlah gas memiliki volume V1 dan tekanan P1. Jika gas dipanaskan hingga tekanan P2 dan volume akhirnya adalah V2, maka P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Pemuaian gas pada tekanan tetap. Pemuaian gas pada tekanan tetap berlaku hukum Gay-Lussac, yaitu gas di dalam ruangan tertentu dengan tekanan dijaga tetap, maka volume gas sebanding dengan suhu mutlak gas. V per T sama dengan konstan. Misalkan pada tekanan konstan, sejumlah gas memiliki volume P1 dan suhu T1. Jika gas dipanaskan hingga suhunya menjadi T2 dan volume akhirnya adalah V2, maka V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Pemuaian gas pada volume tetap. Pemuaian gas pada volume tetap berlaku hukum Boyle-Gay-Lussac, yaitu jika volume gas di dalam ruangan tertutup dijaga tetap, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. P per T sama dengan konstan. Misalkan pada volume konstan, sejumlah gas memiliki tekanan P1 dan suhu T1. Jika gas dipanaskan sampai suhunya menjadi T2 dan tekanan akhirnya P2, maka P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac, diperoleh persamaan V1 kali V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Untuk lebih jelasnya terkait dengan pemuaian, dalam memecahkan suatu permasalahan, kita lihat contoh berikut. Sebuah wadah gelas dengan volume 1000 cm3 pada 0 derajat Celcius dipenuhi dengan raksa pada suhu yang sama. Saat wadah dan raksa dihangatkan sampai 55 derajat Celcius, maka 8,95 cm3 raksa tumpah keluar. Jika koefisien muai volume raksa adalah 18 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius, tentukan koefisien muai volume gelas. Diketahui VG0 sama dengan PR0 sama dengan V0 sama dengan 1000 cm3. T1 sama dengan 0 derajat Celcius. T2 sama dengan 55 derajat Celcius. Delta V sama dengan 8,95 cm3. Gamma R sama dengan 18 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Ditanya gamma G
Jawab, perubahan suhu dapat dicari T2 dikurangi dengan T1 sehingga 55 dikurangi 0 menghasilkan 55 derajat Celcius. Selanjutnya kita menggunakan persamaan pemuaian pada volume. Pada kasus ini air raksa tumpah sehingga untuk delta V-nya itu sama dengan delta V raksa dikurangi delta V gelas. Hal ini terjadi karena untuk pada kenaikan suhu yang sama, besar pemuaian volume pada zat cair lebih besar daripada zat padat. Sehingga delta V sama dengan delta VR dikurangi delta VG. Delta V sama dengan gamma R dikalikan VR0 dikalikan delta T dikurangi gamma G dikalikan VG0 dikalikan delta T. Delta V sama dengan gamma R dikalikan V0 dikalikan delta T dikurangi gamma G dikalikan V0 dikalikan delta T, sehingga delta V sama dengan, kita keluarkan V0 dan delta T-nya menjadi gamma R dikurangi gamma G dikalikan V0 kali delta T. Kita masukkan besaran yang diketahui, sehingga 8,95 sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 5 dikurangi gamma G dikali 1000 dikali 55. Sehingga 16,27 kali 10 pangkat min 5 sama dengan 18 kali 10 pangkat min 5 dikurangi gamma G. Maka gamma G sama dengan 1,73 dikali 10 pangkat negatif 5. Jadi, koefisien muai volume gelas adalah 1,73 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Perubahan wujud. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat peristiwa perubahan wujud. Sebagai contoh, es batu yang mencair, memanaskan air hingga menguap. Kalor yang diberikan pada suatu zat tidak selalu menyebabkan kenaikan suhu zat, tetapi juga dapat mengakibatkan perubahan wujud. Perubahan wujud adalah perubahan suatu zat dari wujud satu menjadi wujud lain. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut dengan melebur, dari cair menjadi gas disebut dengan menguap. Perubahan wujud dari gas menjadi padat adalah mengkristal, sedangkan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat adalah membeku. Peristiwa dari gas menjadi cair adalah mengembun. Dan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas adalah menyublim. Peristiwa perubahan wujud yang memerlukan kalor itu adalah melebur, menguap, dan menyublim. Sedangkan untuk perubahan wujud yang dilepaskan kalor itu adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Adapun untuk lebih jelasnya terkait dengan perubahan wujud, perhatikanlah percobaan berikut ini. Mari kita saksikan percobaan pemanasan es. Masukkan es batu ke dalam gelas kimia dan perhatikan suhunya 0 derajat Celcius. Panaskan es dan catat suhunya tiap menit. Terlihat bahwa suhu konstan pada 0 derajat Celcius walaupun diberi kalor. Sampai es semuanya melebur menjadi cair pada 0 derajat Celcius. Kemudian panas tetap diberikan, terlihat bahwa suhu air meningkat sampai air menguap. Terlihat bahwa suhu tetap saat menguap pada 100 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tetap saat terjadi perubahan wujud. Lalu energi kalor yang diberikan saat terjadi perubahan wujud digunakan untuk apa?
Kalor yang diberikan digunakan untuk memutus gaya tarik antar molekul sehingga termometer tidak mencatat kenaikan suhunya. Kalor yang diberikan saat terjadi perubahan wujud disebut dengan kalor laten. Berdasarkan hasil percobaan ini dapat kita lihat bahwa suhu konstan saat terjadi perubahan wujud. Nah, berikut perhatikan grafik suhu terhadap banyaknya kalor pada peristiwa pemanasan 1 kg es bersuhu negatif 25 derajat Celcius menjadi uap air bersuhu 125 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Perhatikan grafik bahwa setelah dipanasi, suhu es akan naik yaitu dari A ke B sampai tercapai titik lebur 0 derajat Celcius. Pada proses A ke B hanya terdapat satu wujud yaitu es, yaitu padat. Ketika melebur dari B ke C tidak terjadi perubahan suhu, walaupun kalor terus diberikan sampai seluruhnya berubah menjadi air. Pada proses B ke C, terdapat dua wujud, yaitu padat, es, dan cair, yaitu air. Pada proses C ke D, suhu air naik sampai mencapai titik didih 100 derajat Celcius. Ketika menguap, D ke E, suhunya tetap, walaupun kalor terus diberikan sampai seluruh air berubah menjadi gas, yaitu uap air. Pada proses D ke E, terdapat dua wujud, yaitu cair, air, dan gas dalam bentuk uap air. Kemudian, suhu uap air naik, yaitu dari E ke F. Dengan demikian, kalor yang diberikan seluruhnya digunakan untuk mengubah wujud. Dari grafik terlihat bahwa pada saat terjadi perubahan wujud, terdapat dua fase dan suhunya tetap. Besar suhu yang tetap ketika perubahan wujud mengindikasikan bahwa kalor tidak digunakan untuk meningkatkan energi kinetik molekul-molekul. Kalor yang diserap saat melebur digunakan untuk melawan gaya tarik-menarik antar molekul sehingga molekul-molekulnya dapat terlepas dari posisi kesetimbangan yang relatif tetap dalam wujud padat. Molekul-molekul tersebut menjadi bergerak bebas satu sama lain dalam wujud cair. Ketika seluruhnya dalam wujud cair, penambahan kalor meningkatkan gerakan molekul-molekulnya sehingga suhunya naik. Kalor juga digunakan ketika menguap untuk memisahkan molekul-molekul dalam wujud cair menjadi wujud gas. Peristiwa sebaliknya juga terjadi ketika mengembun dan melebur. Selanjutnya, kalor laten. Kalor laten adalah banyaknya kalor yang terlibat suatu zat untuk mengubah wujud persatuan massa dan tidak menyebabkan terjadinya perubahan suhu. Kalor laten ini terbagi menjadi kalor lebur, kalor penguapan, kalor beku, dan kalor embun. Adapun besar kalor lebur sama dengan kalor beku dan besar kalor penguapan sama dengan kalor embun. Berikut adalah daftar beberapa zat untuk kalor lebur dan kalor penguapan serta titik lebur dan titik didihnya. Kalor yang diperlukan dalam perubahan wujud sebanding dengan massa zat. Banyaknya kalor yang diperlukan dalam perubahan wujud dapat dinyatakan Q sama dengan M dikali L, dengan Q adalah kalor yang diberikan atau dilepaskan selama perubahan wujud, M adalah massa zat, dan L adalah kalor laten dari proses perubahan wujud pada zat tertentu. Untuk lebih jelasnya terkait dengan konsep perubahan wujud, kita perhatikan contoh berikut.
Sebuah wadah terbuka berisi 0,55 kg es pada negatif 15 derajat Celcius. Massa wadah diabaikan. Kalor diberikan ke dalam wadah dengan laju konstan 800 Joule per menit selama 500 menit. Tentukan A. Setelah beberapa menit es melebur. B. Setelah beberapa menit sejak pemanasan dimulai, suhu mulai naik di atas 0 derajat Celcius. Diketahui M sama dengan 0,55 kg. T sama dengan negatif 15 derajat Celcius. Diketahui M sama dengan 0,55 kg. T sama dengan negatif 15 derajat Celcius. CS sama dengan 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. LS sama dengan 334 dikali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. LS ini dapat kita lihat dari tabel yang diberikan sebelumnya. P sama dengan 800 Joule per menit, dan T sama dengan 500 menit. Ditanya A, TA, B, TB. Jawab. Kalor Q untuk mencapai 0 derajat Celcius, kita hitung dengan menggunakan Q sama dengan M dikalikan dengan CS dikalikan delta T. Maka Q sama dengan 0,55 dikali 2100 dikalikan 0 dikurangi negatif 15, sehingga Q sama dengan 17.325 Joule. Kita gunakan rumus daya, yaitu P sama dengan Q dibagi dengan T. Q di sini merupakan energi kalor, P adalah daya, sedangkan T adalah waktu. Sehingga kita masukkan 800 sama dengan 17.325 dibagi dengan T, didapatkan bahwa T sama dengan 21,6 menit. Jadi, setelah 21,6 menit es melebur. B. Kalor yang diperlukan agar es melebur semua. Q sama dengan M kali LS. Q sama dengan 0,55 dikali 334 kali 10 pangkat 3 menghasilkan Q sama dengan 183,7 kali 10 pangkat 3 Joule. Kita gunakan rumus P sama dengan Q per T, kita masukkan besarannya 800 sama dengan 183,7 kali 10 pangkat 3 dibagi T. Sehingga T sama dengan 228,9 menit. Jadi, suhu mulai naik di atas 0 derajat Celcius setelah T sama dengan 228,9 menit. Asas Black. Untuk lebih jelasnya terkait dengan asas Black, kita akan melihat percobaan berikut. Air panas dan air dingin, kita ukur suhu awalnya dengan menggunakan termometer. Terbaca bahwa suhu awal air panas 90 derajat Celcius dan suhu awal air dingin 30 derajat Celcius. Kemudian gelas beker air dingin kita masukkan ke dalam air panas. Selanjutnya setelah 5 menit diamati bahwa suhu air panas turun menjadi 70 derajat Celcius dan suhu air dingin naik menjadi 50 derajat Celcius. Air panas melepaskan kalor dan air dingin menerima kalor. Kalor berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kita amati terus. Setelah beberapa saat terlihat bahwa suhu akhir air panas dan suhu akhir air dingin menjadi sama, yaitu 60 derajat Celcius. Hal ini berarti tidak terjadi perpindahan kalor.
Suhu ini disebut dengan suhu kesetimbangan. Berdasarkan percobaan yang kita amati bahwa jika dua zat dengan suhu yang berbeda dicampurkan bersama, maka kalor berpindah dari zat bersuhu lebih tinggi ke zat bersuhu lebih rendah sampai kedua mencapai kesetimbangan termal yang berarti besar suhunya menjadi sama. Banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Maka dapat dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima. Untuk lebih jelasnya terkait dengan penyelesaian permasalahan menggunakan azas Black, perhatikanlah contoh berikut. Sebuah kalorimeter tembaga dengan massa 0,100 kg berisi 0,160 kg air dan 0,018 kg es pada kesetimbangan termal pada tekanan atmosfer. Jika 0,750 kg logam timbal pada 255 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter, jika diasumsikan tidak ada kalor yang hilang ke lingkungan, tentukan besar suhu akhirnya. Diketahui untuk kalorimeter, M1 sama dengan 0,100 kg, C1 sama dengan 390 Joule per kilogram derajat Celcius, karena terbuat dari tembaga dan kita mencari di tabel kalor jenis zat yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian untuk air, M2-nya sama dengan 0,160 kg, C2-nya sama dengan 4.186 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian untuk es, M3-nya 0,018 kg, L3-nya 334 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram. Sedangkan untuk timbal, M4-nya sama dengan 0,750 kg, C4 sama dengan 130 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah tentukan besar suhu akhirnya, suhu kesetimbangan T. Adapun kita selesaikan dengan melihat suhu awal campuran es dan air adalah 0 derajat Celcius. Untuk kalor yang diserap, maka Q1 sama dengan M1 dikalikan C1 dikalikan delta T sama dengan 0,100 dikali 390 dikalikan T dikurangi 0 sama dengan 39 T. Kemudian untuk Q2-nya, M2 kali C2 kalikan delta T sama dengan 0,160 dikali 4186 dikalikan dengan T dikurangi 0 sama dengan 669,76 T. Kemudian untuk Q3 sama dengan M3 dikalikan L3 ditambah M3 dikalikan C3 dikalikan delta T sama dengan 0,018 dikali 334 kali 10 pangkat 3 ditambah 0,018 dikalikan 4186 dikalikan dengan T dikurangi 0 sama dengan 6012 ditambah 75,348 T. Untuk kalor yang dilepas, Q4 sama dengan M4 dikali C4 dikalikan delta T sama dengan 0,750 kalikan 130 dikalikan dengan 255 dikurangi T
sama dengan 24.862,5 dikurangi 97,5 T. Maka kita masukkan ke dalam rumus azas Black, Q lepas sama dengan Q terima. Maka Q1 untuk Q lepasnya adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3, sedangkan Q terimanya adalah Q4. Maka kita masukkan tadi yang sudah kita hitung menjadi 39T ditambah 669,76 T ditambah 6012 ditambah 75,348 T sama dengan 24.862,5 dikurangi 97,5 T. Maka didapatkan 881,608 T sama dengan 18.180,74, maka T-nya sama dengan 20,6 derajat Celcius. Jadi, suhu akhirnya adalah 20,6 derajat Celcius. Bagaimana, mudah kan? Perpindahan kalor. Perhatikan gambar berikut, tentunya kalian pernah melakukan kegiatan ini, yaitu memasak. Pada peristiwa ini terjadi proses perpindahan kalor. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Perpindahan kalor hanya terjadi jika terdapat perbedaan suhu. Kalor berpindah dari benda atau sistem yang bersuhu lebih tinggi ke benda atau sistem yang bersuhu lebih rendah. Kalor berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan kalor konduksi, untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan percobaan berikut. Nyalakan lilin, panaskan ujung kawat logam. Setelah beberapa saat, kawat panas mengalir sampai tepi kawat dan tangan kita merasakan panas. Hal ini terjadi karena atom-atom pada daerah panas menumbuk atom terdekat dan memberikan sebagian energi kinetiknya dan terjadi seterusnya sepanjang kawat. Berdasarkan atas percobaan ini, dapat terlihat bahwa konduksi merupakan perpindahan kalor dari daerah lebih panas ke daerah lebih dingin yang disebabkan tumbukan antar partikel molekuler. Aliran kalor secara konduksi, perhatikan pada gambar berikut, reservoir panas dan reservoir dingin. Pada peristiwa ini, kalor mengalir dari reservoir panas ke reservoir dingin, di mana T1 lebih besar daripada T2, kemudian sepanjang L, dan luas penampang A. Laju aliran kalor Q per T secara konduksi berbanding lurus dengan luas penampang A dan perbedaan suhu kedua benda delta T dan berbanding terbalik dengan panjang benda penghantar L. Sehingga dapat dirumuskan Q per T sama dengan K dikalikan dengan A dikalikan delta T dibagi dengan L. Dengan K adalah konduktivitas termal yang nilainya bergantung pada penyusun benda. Adapun contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya ketika memanaskan air di dalam panci, maka untuk pegangan panci yang terbuat dari logam, lama-kelamaan akan terasa panas. Begitu pula untuk kopi panas, maka ketika kita memegang bagian sisi cangkirnya akan terasa panas. Yang berikutnya adalah konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi dapat dilihat dari percobaan berikut.
Panaskan dengan Bunsen burner dengan api kecil di bawah beker dan amati potasium permanganatnya. Ketika air pada bagian bawah beker dipanaskan, air akan memuai. Pemuaian air akan mengakibatkan massa jenisnya menjadi lebih kecil daripada air di sekitarnya, sehingga mulai naik. Daerah air yang lebih dingin pada bagian atas beker massa jenisnya lebih besar. Air berwarna naik ke atas, melewati bagian atas, kemudian tenggelam ke sisi bawah. Perhatikanlah percobaan konveksi pada gas seperti berikut untuk susunan alat dan bahannya. Letakkan lilin di bawah pipa 1, nyalakan lilin, pegang kertas yang dibakar di atas pipa 1-nya, amati gerakan asapnya. Terlihat bahwa asap memasuki pipa 2 dan mendapatkan panas ke atas dengan api lilin dan keluar dari pipa 1. Hal ini terjadi karena udara di atas lilin dipanaskan dan memuai, sehingga massa jenisnya lebih kecil daripada udara di sekitarnya, sehingga asap naik ke atas. Udara dingin di sekitar yang lebih besar, massa jenisnya turun melalui pipa 2 sehingga menggantikan udara yang kurang rapat. Konveksi merupakan perpindahan kalor oleh perpindahan partikel-partikel perantaranya dari satu tempat ke tempat lain. Konveksi dapat terjadi hanya pada fluida, yaitu gas dan zat cair. Jadi berdasarkan atas percobaan ini, pemuaian akan meningkatkan volume fluida, tetapi massa fluida tetap. Pemuaian mengakibatkan fluida hangat berkurang massa jenisnya daripada fluida yang lebih dingin di sekitarnya. Massa jenis fluida hangat lebih kecil daripada massa jenis fluida yang lebih dingin. Fluida lebih hangat naik ke atas dan fluida lebih dingin turun ke bawah. Laju perpindahan kalor secara konveksi. Laju kalor Q per T yang dipindahkan dari suatu benda ke sekitarnya secara konveksi berbanding lurus dengan luas permukaan benda A yang bersentuhan dengan fluida dan perbedaan suhu antara benda dan fluida sekitarnya delta T, maka Q per T sama dengan H dikalikan A dikalikan delta T, dengan H adalah koefisien konveksi. Adapun contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari adalah angin laut dan pengasapan ikan. Kalian bisa mencari contoh lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian perpindahan kalor secara radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor oleh gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium perantara. Panas radiasi menjalar sama dengan kecepatan cahaya. Perhatikan gambar berikut. Radiasi panas menuju objek, sebagian diserap, sebagian dipantulkan, dan sebagian ditransmisikan. Suhu objek meningkat karena menyerap radiasi panas. Perhatikan percobaan berikut. Dua buah kaleng identik, salah satunya dicat warna hitam dan satunya dicat putih. Masing-masing kaleng diisi air dengan volume dan suhu air yang sama. Kemudian tutup dan masukkan masing-masing termometer pada tutup. Arahkan kedua kaleng pada sinar matahari. Terlihat bahwa suhu awal masing-masing kaleng 26 derajat Celcius. Setelah 15 menit, suhu meningkat, air pada kaleng putih 30 derajat Celcius dan air pada kaleng hitam 36 derajat Celcius. Hal ini terjadi karena air pada kaleng hitam menyerap lebih banyak radiasi panas daripada air pada kaleng putih untuk waktu yang sama. Sekarang, jika kedua kaleng dimasukkan dalam kotak, didiamkan beberapa saat, terlihat bahwa air dalam kaleng hitam cepat mendingin karena lebih besar meradiasikan ke lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa
Benda berwarna gelap lebih besar menyerap dan meradiasikan panas daripada benda berwarna terang. Dari penjelasan yang telah kita perhatikan, terlihat bahwa radiasi adalah perpindahan kalor oleh gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium perantara. Adapun sebuah benda yang mampu menyerap dan memancarkan semua radiasi disebut benda hitam. Laju radiasi oleh suatu benda berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlak benda. Laju radiasi juga berbanding lurus dengan luas benda yang memancarkannya. Q per T sama dengan sigma kalikan A kalikan T pangkat 4. Dengan sigma disebut konstanta Stefan Boltzmann yang nilainya sigma sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 8 watt per meter kuadrat Kelvin pangkat 4. Untuk benda sembarang yang bukan benda hitam akan meradiasikan lebih kecil dari benda hitam, sehingga didefinisikan emisivitas E, yaitu perbandingan daya pancar suatu benda terhadap benda hitam pada suhu yang sama. Besar emisivitas suatu benda nilainya antara 0 sampai 1 bergantung pada sifat-sifat dari permukaan benda. E sama dengan 1 untuk pemancar dan penyerap sempurna benda hitam, dan E sama dengan 0 untuk pemantulan sempurna. Sehingga laju radiasi untuk sembarang benda Q per T sama dengan E dikalikan sigma kalikan A dikalikan T pangkat 4. Persamaan ini disebut dengan persamaan Stefan Boltzmann. Adapun contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari, pakaian dijemur menjadi kering dan api unggun menghangatkan badan. Contoh, seorang tukang kayu membangun dinding luar rumah dengan lapisan kayu setebal 3 cm di sisi luar dan lapisan styrofoam setebal 2,2 cm di sisi dalamnya. Kayu memiliki konduktivitas termal Kk sama dengan 0,080 watt per meter Kelvin dan styrofoam memiliki konduktivitas termal Ks sama dengan 0,010 watt per meter Kelvin. Suhu permukaan dalam adalah 19 derajat Celcius dan suhu permukaan luar negatif 10 derajat Celcius. Tentukan suhu bidang batas kayu dan styrofoam, dan laju aliran kalor per meter kuadrat yang melewati dinding. Penyelesaiannya diketahui, kita gambar peristiwanya untuk K di sini menyatakan kayu dan S adalah styrofoam, di mana T1-nya itu sama dengan negatif 10 derajat Celcius, T2-nya sama dengan 19 derajat Celcius. LK sama dengan 3 cm, sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. LS sama dengan 2,2 cm sama dengan 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kk sama dengan 0,080 watt per meter Kelvin. Ks sama dengan 0,010 watt per meter Kelvin. Dan A1 sama dengan A2. Yang ditanyakan adalah suhu bidang batas, yaitu T, dan H per A. Jawab. H kayu sama dengan H styrofoam. HK sama dengan HS. Maka kita masukkan rumusnya menjadi KK dikalikan AK dikalikan T dikurangi T1 dibagi dengan LK sama dengan KS dikalikan AS dikalikan T2 dikurangi T dibagi dengan LK. Maka 0,080 dikalikan T dikurangi negatif 10 dibagi 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan
0,010 dikalikan 19 dikurangi T dibagi 2,2 kali 10 pangkat min 2. Maka menghasilkan 0,176 T ditambah 1,76 sama dengan 0,57 dikurangi 0,03 T 1,19 sama dengan negatif 0,206 T, maka T-nya adalah negatif 5,8 derajat Celcius. Maka suhu bidang batas kayu dan styrofoam adalah negatif 5,8 derajat Celcius. Yang B, H per A. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa HK dibagi AK sama dengan HS dibagi dengan AS. Kita misalkan sama dengan H per A, maka sama dengan KS dikalikan T2 dikurangi T dibagi LK. Didapatkan H per A sama dengan 0,010 dikalikan 19 dikurangi negatif 5,8 dibagi 2,2 kali 10 pangkat min 2. Didapatkan H per A sama dengan 11,3 watt per meter persegi. Jadi, laju aliran kalor per meter kuadrat yang melewati dinding adalah 11,3 watt per meter persegi. Setelah kita belajar tentang kalor, tentunya kalian sudah paham. Selanjutnya, coba mengerjakan evaluasi mandiri kalor yang ada di blok pembelajaran fisika dasar. Demikian pembelajaran untuk kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.